kita habiskan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah dengan kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah kita atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, baik dalam perkataan maupun dalam pikiran kita. Jemaat, mari berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu ini datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan lahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar pengampunan dosa kepada setiap orang yang kami ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Jemaat sambut berita anugerah dengan menyanyikan nyanyian Kita Sudah Ditebus Oleh-Nya. Layanilah mukhalismu, maju
juga semua laki-laki. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Jemaat saya jemput berdiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat sedemikian jauh pun Tuhan sebagai anak hidup baru, kiranya Roh Kudus tolong kita untuk melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat sambut dengan nyanyian junjungan yang kupilih.
beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasih bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan di minggu terakhir di bulan November ini, dan juga sekaligus menjadi minggu terakhir pelayanan kita di tahun gerejawi tahun 2024 ini, terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara, dan saya membaca dari Alkitab terjemahan baru 2. Saudara bisa mengikuti dari Alkitab saudara masing-masing. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23, firman Tuhan tertulis demikian. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara-saudara, sekian firman Tuhan. Kata Yesus Kristus yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam tiap hari. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah masing-masing, ada sebuah puisi yang sangat terkenal tentang kehidupan Yesus. Puisi yang berjudul One Solitary Life. Saya bacakan kepada saudara-saudara dalam terjemahan bebas. Ada seorang muda yang lahir di sebuah desa yang tidak dikenal. Anak dari seorang perempuan sederhana. Ia dibesarkan di desa yang lain. Ia bekerja di bangsal tukang kayu sampai berusia 30 tahun. Kemudian selama 3 tahun ia menjadi pengkhotbah keliling. Ia tidak pernah mengecap pendidikan formal. Ia tidak pernah menulis buku. Ia tidak pernah memegang jabatan.
Ia tidak berkeluarga, ia tidak memiliki rumah. Ia tidak pernah menginjakkan kakinya ke kota besar. Ia tidak pernah pergi lebih jauh dari 200 mil dari tempat kelahirannya. Dan bahkan ia tidak pernah melakukan hal-hal yang biasanya menyertai kebesaran seseorang. Banyak orang yang mengikuti dia. Ketika ia berumur 33 tahun, orang banyak itu berbalik melawan dia. Para pengikutnya melarikan diri. Ia diserahkan kepada musuh-musuhnya dan diolok-olokkan dalam pengadilan. Ia dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib di antara dua orang penjahat. Ketika ia sekarat, para algojo bertaruh untuk mendapatkan satu-satunya harta yang ia miliki di bumi, jubahnya. Jenazahnya dibaringkan di dalam sebuah kuburan pinjaman yang diberikan seorang teman. 19 abad telah berlalu, tetapi sampai hari ini ia telah menjadi tokoh utama umat manusia. Saya tidak salah apabila saya mengatakan bahwa semua tentara yang pernah berbaris, semua angkatan laut yang pernah berlayar, semua anggota dewan yang pernah bersidang, semua raja yang pernah memerintah, jika disatukan, tidak akan dapat mempengaruhi kehidupan manusia di bumi ini sebanyak kehidupan seorang yang satu itu. Ini sebuah puisi yang sangat terkenal yang dipublikasikan pada bulan April 1974. Nah, saudara-saudara, dari puisi ini mempertegas kepada kita, Yesus Kristus adalah tokoh sentral dalam iman kita. Setiap hari Minggu kita berkumpul di sini untuk memperingati kehidupan. 52 minggu yang kita jalani dalam setiap tahun, setiap minggunya kita jalani mengikuti kehidupannya. Dan sepanjang minggu itu kita mendengarkan ajarannya sebagai model hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara, untuk menyerang iman Kristen, orang-orang berusaha melemahkan pribadi Yesus Kristus, dengan mengatakan bahwa Yesus bukan siapa-siapa. Islam mengenalnya hanya sebagai seorang nabi. Bahkan mereka yang menyebut dirinya gereja sekalipun seperti Mormon dan Saksi Yehova hanya memandang dia sebagai seorang yang unik. Tetapi ia tidak dapat disetarakan dengan Allah. Karena itu keselamatan kita manusia terletak pada kemampuan kita menaati Allah, tidak melalui dia menurut mereka. Nah, saudara-saudara, inilah masalah yang sedang dihadapi jemaat di Kolose. Ada orang-orang yang datang ke dalam jemaat dan berusaha mempengaruhi mereka dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan seperti ini. Dan itu sebabnya dalam suratnya kepada jemaat Kolose ini, Paulus menjelaskan siapa Yesus, sehingga ia dapat menjadi pokok keselamatan. Siapa Yesus? Dan di dalam ayat 15-20 kita membaca Paulus menulis superioritas Yesus. Mari kita perhatikan saudara-saudara apa yang dikatakan Paulus tentang Yesus. Saudara perhatikan dalam ayat 3 dan ayat 13, Paulus menyebut Yesus sebagai anak Allah. Paulus menyebut Yesus sebagai anak Allah. Ayat 3 dan ayat 13. Oke, saya bacakan saudara-saudara. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita. Kemudian ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang terkasih. Nah, di dalam Roma pasal 2 ayat 4, di sana juga Paulus menulis nada yang sama. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci.
tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 2 sampai 4. Keilahian Yesus inilah saudara-saudara yang dijelaskan Paulus dalam ayat 15 sampai dengan ayat 20 tadi. Karena itulah dia menjadi satu-satunya yang dapat mendamaikan kita dengan Allah Bapanya. Karena Yesus anak, maka hanya dia yang dapat mendamaikan kita dengan Bapanya. Hanya dialah satu-satunya yang dapat menjadi juru selamat kita. Nah saudara-saudara, kita sering mendengar kata juru damai tema kita hari ini. Kata juru kita sering gunakan dalam kata juru selamat. Kalau saudara periksa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata juru adalah kata dalam bahasa Jawa kuno yang berarti kepala, ketua, pemimpin, atau the chief. Saudara ingat, di dalam Alkitab ada yang disebut juru minuman dan juru roti dalam Kejadian pasal 40 yang dijatuhi hukuman oleh Raja Mesir. Menjadi juru minum dan juru roti merupakan jabatan yang sangat tinggi dalam istana. Mereka adalah orang-orang yang memiliki posisi yang sangat-sangat tinggi di dalam istana, dan mereka adalah orang-orang yang sangat terpercaya. Mengapa? Karena mereka tidak hanya mempersiapkan makanan dan minuman bagi raja, tetapi mereka bertanggung jawab memastikan bahwa tidak ada racun pada minuman dan makanan raja. Karena itu mereka harus pertama-tama mencicipi makanan dan minuman itu, baru sesudah itu mereka dapat menaruhnya di meja sang raja. Jadi makanan dan minuman harus melewati, makanan dan minuman buat raja harus melewati mereka, baru sampai di meja itu. Jadi kalau Yesus disebut juru selamat, berarti Yesus sendiri katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Menyebut Yesus juru selamat itu berarti seperti dia katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi kalau Yesus disebut juru damai, sebagaimana tema kita hari ini, berarti bahwa hanya dialah satu-satunya yang dapat mendamaikan kita dengan Allah Bapanya, dan yang membawa kita ke dalam hubungan yang baru dengan Dia. Kita tidak dapat mendamaikan diri kita dengan Allah. Dengan mematuhi apapun saudara-saudara, kita tidak dapat mendamaikan diri kita dengan Allah. Bahkan orang-orang Yahudi sekalipun dengan menaati 630 aturan Taurat, mereka tidak dapat mendamaikan diri mereka di hadapan Allah. Nah saudara-saudara, ada 5 istilah yang digunakan Paulus sepanjang surat-suratnya untuk menjelaskan keselamatan kita. Pertama, Paulus menggunakan istilah pembenaran. Ketika Paulus menggunakan istilah pembenaran, kita manusia yang berdosa berdiri di hadapan Allah sebagai terdakwa yang mendengarkan tuntutan dibacakan dan yang siap untuk menerima hukuman akibatnya. Tetapi melalui kematian Yesus di atas kayu salib, semua tuntutan-tuntutan itu dibatalkan dan hukuman kita diambilnya, dan kita dianggap ditempatkan sebagai orang-orang yang tidak bersalah. Kita dibenarkan. Istilah kedua, Paulus menggunakan kata penebusan. Dalam kata ini saudara-saudara, orang-orang berdosa, kita manusia, berdiri di hadapan Allah sebagai budak. Tetapi melalui kematian Yesus Kristus kita ditebus, kita dibeli dan dimiliki oleh Allah dan diberikan kebebasan. Istilah ketiga yang Paulus gunakan adalah pengampunan.
Dalam pengampunan orang berdosa berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang berhutang. Dan hutangnya dibayar lunas dan dilupakan. Yang keempat, Paulus menggunakan kata pendamaian yang menjadi tema kita hari ini. Dalam istilah pendamaian, saudara-saudara, kita orang-orang berdosa berdiri di hadapan Allah sebagai musuh. Kita adalah musuh-musuh Allah. Dan melalui pendamaian di atas kayu salib, kita didamaikan dan menjadi sahabat Allah. Yang kelima, saudara-saudara, Paulus menggunakan istilah anak untuk menuju keselamatan kita. Orang berdosa berdiri di hadapan Allah kita berdiri sebagai orang asing di hadapan Allah dan diangkat menjadi anak melalui adopsi. Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan dalam ayat 21 sampai 22, saudara-saudara, Paulus menulis tentang pendamaian yang dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita. Di sana Paulus katakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dalam ayat 21 saya periksa terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup. Di sana berbunyi demikian. Saudara juga termasuk, sebab dahulu saudara jauh dari Allah, dahulu saudara musuhnya, membenci dia serta terpisah dari dia oleh pikiran dan perbuatan jahat. Tetapi sekarang ia telah memulihkan saudara sebagai sahabatmu. Sebabnya kita menyanyi Tuhan Yesus sahabatku dan yang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus yang mati di atas kayu salib, kita dibawa ke dalam hubungan yang baru dengan Allah. Kita dipulihkan dari segala dosa-dosa kita. Pertanyaannya ialah, apa dampak pendamaian dan keselamatan atau keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita? Dalam ayat 12 di sana ditunjukkan kepada kita dampaknya. Dampaknya ialah kita dilayakkan untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 12. Dan dalam ayat 13 dampaknya kita dilepaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak kerajaan. Filipi 3 ayat 20. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus juru selamat kita. Saudara-saudara perhatikan. Tadi di awal saya mengatakan kita sedang berada di minggu terakhir, bukan hanya terakhir di bulan November ini, tetapi ini juga menjadi minggu terakhir dalam putaran tahun gerejawi. Minggu depan tanggal 1 kita sudah masuk dalam minggu Advent, mengawali tahun gerejawi yang baru. Kalau kita mulai berjalan dari Advent, saudara-saudara, kita mulai merayakan peristiwa di mana Allah mulai datang dan mengerjakan keselamatannya, dan yang berpuncak kepada Yesus yang naik ke surga. Maka minggu terakhir ini menjadi minggu di mana kita digambarkan tentang siapa kita di dalam dunia. Dan dari pembacaan kita ditegaskan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak kerajaan. Saudara-saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan. Melalui pendamaian di atas kayu salib, kita dibawa ke dalam hubungan yang baru dengan Allah, dan kita dimasukkan ke dalam kerajaan anaknya. Saudara-saudara dan saya adalah anak-anak kerajaan di dalam dunia ini. Karena itu pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak kerajaan di dalam dunia ini? Kita tidak perlu tunggu mati dan pergi ke surga untuk hidup sebagai anak-anak kerajaan.
Alkitab mengajarkan kepada kita, hidup kita di dalam dunia ini adalah hidup untuk hidup seperti kita hidup di dalam kerajaan. Saya selalu mengulangi dalam khotbah, itu sebabnya Yesus ajarkan kepada kita doa, jadilah teladan di bumi seperti di surga. Kita ada, kehidupan kita ada di dalam surga, karena itu di dalam dunia ini kita hidup untuk memberitakan, untuk mempromosikan kerajaan Allah yang di dalamnya kita menjadi bagiannya. Bagaimana caranya kita hidup dalam kerajaan itu? Ayat 23, kamu harus bertekun dalam iman. Kamu harus tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser oleh pengharapan ini. Kita hidup di dalam sebagai anak-anak raja di dalam dunia ini, kita bersandar kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, dan menjadikan Dia sebagai orang hidup. Yesus telah mempraktekkan kehidupan yang menjadikan kita sebagai yang lebih penting dari dirinya sendiri. Itu sebabnya Dia memperoleh kerajaan dari Bapa. Saudara-saudara, saya tidak mengenal seorang polisi yang perwira kemarin ditembak. Saya tidak mengenal beliau. Saya tidak dapat menyebut contoh-contoh yang lain tentang bagaimana kita hidup dan berkarya di dalam dunia ini. Tetapi Dia memberikan kepada kita sebuah contoh ketika kita hidup di dalam ketaatan kepada kita harus siap menerima risiko. Ketika kita hidup dengan benar di hadapan Allah, dunia tidak akan memperlakukan kita dengan baik, karena kita bukan dari dalam dunia. Saudara-saudara yang di luar mengabdi, kalau saudara mengabdikan diri saudara-saudara bagi Tuhan Yesus, saudara-saudara tidak akan diperlakukan dengan baik di dalam dunia. Tetapi saudara mesti memastikan prioritas saudara-saudara. Begitu juga kita semuanya ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita adalah anak-anak kerajaan di dalam dunia ini. Karena itu siapa yang kita dahulukan menjadi siapa yang kita layani di dalam hidup. Karena itu sebagai anak-anak kerajaan, layanilah Dia. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah diampuni, yang dosanya telah dilupakan, yang sekarang dibawa ke dalam hubungan yang baru dengan Allah Bapa. Itu sebabnya sekarang kita dapat memanggil Dia Bapa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, hiduplah sebagai orang-orang yang telah diampuni, yang telah didamaikan, dan yang telah dijadikan warga kerajaan di sini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Saya jemput saudara-saudara berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghidupkan hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Cuma silakan dulu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara SMK Plato Kendari. Silakan.
Silakan di depan. Silakan mengatur.
Aquinas Choir SMP Katolik. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kami menghampiri kekudusan-Mu dengan syukur Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami berterima kasih Engkau menyertai kami, membawa kami melintasi hari Minggu dan bulan, dan membawa kami di minggu terakhir di bulan November, dan juga di minggu terakhir pelayanan kami sebagai gereja-Mu. Terima kasih untuk perjalanan yang panjang ini Bapa. Terima kasih untuk semua pengalaman, untuk semua peristiwa-peristiwa yang Kau perkenankan kami alami, untuk setiap suka dan dukanya. Kami juga datang kepadamu dengan bersyukur oleh karena selalu tersedia kekuatan dan persediaan berkat dari Tuhan bagi kami dan keluarga dan juga jemaat. Kami juga datang dari tengah-tengah duka cita kekasih-kekasih kami, anak-anak-Mu. Saat kami mengingat saudara-saudara kekasih kami yang tidak dapat melanjutkan perjalanan, kami mengucap syukur Bapa. Karena di atas segala-galanya ini kami tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu di dalam dunia ini. Kami bersuka oleh karena bagaimanapun juga melalui firman-Mu Engkau menunjukkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak kerajaan di sini. Karena itu kami berterima kasih oleh karena Engkau yang memimpin hidup kami. Karena itu berkatilah semua yang telah kami kerjakan Bapa, sebagai jemaat-Mu, sebagai majelis jemaat-Mu, dalam setiap hal yang kami kerjakan bersama-sama, dalam perjalanan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah semuanya menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kembali kami datang membawa hidup kami di minggu yang baru ini, di minggu, di hari-hari terakhir di bulan ini. Kami kembali datang meminta pimpinan Tuhan. Sertai kami lagi Bapa, sebagaimana yang telah Kau lakukan. Bawa lagi kami berjalan bersama-sama dengan Dikau, supaya karena kehadiran-Mu dimanapun kami pergi, kami memberkati banyak orang, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi berkat. Di tempat di mana Tuhan taruh kami untuk bekerja dan mengabdi, anak-anak-Mu sebagai aparatur sipil negara, sebagai TNI dan Polri, sebagai pegawai karyawan di berbagai bidang lapangan pekerjaan, bahkan mereka yang menjalankan usaha-usaha di keluarga masing-masing. Kami menaruh semua yang kami kerjakan dan kami lakukan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau melakukan semuanya hanya demi nama-Mu itu, karena Engkau Tuhan kami. Karena itu bawa pimpin kami, pimpin semua anak-anak-Mu, supaya tempat di mana kami pergi Bapa menjadi tempat di mana kami memberikan semua yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap cara Tuhan memberkati hidup kami, yang secara Engkau nyatakan dan karuniakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, saudara-saudara kami, yang Kau tambahkan 1 tahun usia antara tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 November ini. Baik mereka sebagai pribadi maupun sebagai suami dan istri dalam pernikahan. Kami mengucap syukur untuk tahun-tahun yang Tuhan anugerahkan. Seharusnya kami datang mengucap syukur bersama kekasih-kekasih kami
yang pada hari ini Engkau tambahkan 1 tahun usia. Kami mengucap syukur bersama kekasih kami Ibu Mercy Datuan, bersama kekasih kami Diaken Felix Eldad Larobu, kekasih kami Bapak Antonius Malisa Hode, kekasih kami Ibu Christina Ramba, kekasih kami Saudara Linton Patanan, kekasih kami Ibu Elizabeth Sirang. Kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-berkat ini. Dan kami mengucap syukur oleh karena saat mereka diberitakan, kami tahu bahwa Engkau pun juga memberkati hidup kami masing-masing. Dari setiap persiapan berkat-Mu bagi hidup kami, Engkau telah mengenyangkan kami, memuaskan hidup kami dengan berkat-berkat-Mu. Karena terimalah syukur dan persembahan kami anak-anak-Mu ini Bapa. Saat kami menghitung berkat-berkat-Mu, kami juga teringat kekasih-kekasih kami, mereka yang terus bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Kami datang kepada mohon kekuatan Bapa, supaya dalam segala pergumulan menghadapi sakit penyakit mereka, mereka terus mengalami dan memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Beberapa anak-anak telah menanggung sakit penyakit bertahun-tahun Bapak. Tapi kami tidak pernah berhenti untuk terus datang membawa mereka kepadamu, karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup melakukan segala perkara bagi mereka. Oleh karena itu berikan kepada mereka kekuatan yang mereka perlukan, dan berikan kepada mereka iman dan pengharapan yang kuat kepadamu, yang percaya bahwa tidak pernah Tuhan tinggalkan mereka sesaat pun. Terus kami datang menyebut kekasih-kekasih kami, Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lefran Kalaeng, Ibu Bayu Adi, Bapak Markus Rope, Saudara Meyer Tandi Payung, Saudara Simpson Gaul, Bapak Amari Makara, Ibu Yesna Bonde, Ibu Ana Suwarsi, Ibu Yeni, Ibu Elizabeth Etiopiana, kekasih kami Bapak Paulus Tandi Pailang, Bapak Erik Bansin, Diaken Agus Patendean, Penatua Nuriati Sagune, Penatua Jonathan SPD, kekasih kami cucu kami Arpanesa Rampoalo, kami bawa di hadapan Tuhan. Sertai saudara-saudara kekasih kami, Tuhan hadir dalam setiap upaya pemulihan dan pengobatan yang mereka sedang tempuh, supaya karena sehat yang dari Tuhan mereka dipulihkan dan kembali menjalankan tanggung jawab mereka di tengah keluarga dan jemaat. Sertai Bapa, juga berkati pelayanan-pelayanan kami sebagai gereja-Mu, sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus pelayan kategoria, pekerja gereja, tim musik, kantoria, multimedia, panitia-panitia yang bekerja di lingkup jemaat, BP3 jemaat, tim Posyankes, guru dan pengasuh sekolah minggu dan kebaktian remaja. Berkati pula rumah tangga kami semuanya Bapa, yang tersebar di 5 rayon pelayanan ini. Jadikan rumah tangga kami menjadi alat kesaksian yang hidup bagi nama-Mu, supaya setiap orang yang menyaksikan hidup rumah tangga kami, bahkan tentang bagaimana kami bekerja, menyaksikan Engkau yang Kristus yang memimpin hidup kami. Dan dari itu mereka tahu bagaimana kami hidup sebagai kepunyaan. Bapa di dalam surga, kami mau berbuah bagi-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Dan itu terus sertailah kami dengan kuasa-Mu, supaya dimanapun kami pergi, kami membawa dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu. Berkati pelayanan kami sepanjang minggu yang baru ini Bapa, biar di dalam kuasa-Mu saja semuanya terlaksanakan, bukan supaya kami dipermuliakan, tetapi karena Engkau sendiri Bapa, demi nama-Mu, supaya nama-Mu dibesarkan dan dipermuliakan, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami juga datang berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu yang mengabdikan diri mereka
di berbagai bidang, anak-anakmu yang kau pakai di pemerintahan, tempat di mana mereka bersaksi bagi nama-Mu. Mereka telah memikul beban dan tanggung jawab yang berat dan mereka tahu resikonya Bapa. Tetapi tolonglah mereka untuk terus bertekun di sana, supaya dengan membawa dan bersama dengan nama-Mu mereka melayani dan mengabdi, dan mereka menyaksikan hidup mereka dipakai menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepada-Mu, yang dengan syukur kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Sementara pun ditiadakan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan. Hidupku seluruhnya
ucapkan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Kristus telah mengucapkan dunia agar kami beroleh hidup dengan Roh Kudus sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kuduskanlah kiranya persembahan ini dengan Tuhan dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan, pembangunan dan kesaksian serta pelayanan kami di sidang jemaat-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita membuka warta jemaat untuk Minggu tanggal 24 November tahun 2024. Di jadwal ibadah minggu depan tidak ada perubahan. Untuk diingatkan, pelayanan khusus Sakramen Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Kemudian Romawi 4, ibadah rumah tangga, mulai dari hari Senin, Sabtu, tidak ada perubahan. Demikian juga pelayanan kategorial, majelis jemaat dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara, anak-anak yang terkasih yang merayakan ketambahan usia pada hari ini dan sampai minggu depan. Demikian juga kepada Bapak, Ibu, saudara yang merayakan ucapan syukur pernikahan yang Tuhan sudah memelihara selama setahun. Sekiranya kebahagiaan terus menyertai Bapak, Ibu sekalian. Romawi 8, penyampaian. Panitia Natal Jemaat Oret Labora Kendari. Ada pengumuman dari panitia penyampaian ini. Bagi setiap rayon membuat kreasi hiasan atau ornamen Natal di halaman gereja. Diharapkan pemasangan ornamen gereja pohon Natal selesai pada minggu pertama Desember di lokasi. Ada pembagian sesuai pembagian lokasi. Rayon 1 dan rayon 2 berada di dalam pagar sisi kanan gereja. Kemudian rayon 3 di luar pagar sisi kanan gereja. Rayon 4 bagian dalam pagar sisi gereja dan rayon 5 di luar pagar sisi kiri gereja. Yang kedua, disampaikan kepada semua anggota jemaat untuk dapat hadir pada kegiatan kerja bakti di sekitar halaman gereja dalam persiapan kita menyambut hari Natal yang akan dilaksanakan kegiatan kerja bakti pada hari Sabtu tanggal 30 November berpapat jam 7 pagi selesai dengan membawa alat kebersihan yang misalnya ini sapu lidi. Kemudian nomor penyampaian ketiga, berita sukacita. Telah lahir seorang putri dari keluarga Rispan Rory pada hari Jumat 22 November 2024 di Rumah Sakit Korem, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang keempat, pundikasi. Minggu depan 1 Desember 2024 ada pundikasi untuk membantu biaya operasi cangkok mata atas nama Saudara Theo Kaluasa atau anak dari almarhum Bapak Pendeta Dr. Anus Immanuel Kaluasa di Rumah Sakit Jakarta ini. Ini kita mohon perhatian juga bagi keluarga Pendeta almarhum Immanuel Kaluasa di Jakarta yang harus akan operasi cangkok mata. Berikutnya, paduan suara jemaat Orel latihan dilaksanakan pada hari ini jam ketiga, jam 7 malam. Bagi anggota jemaat yang memiliki talenta untuk bernyanyi dapat bergabung bersama-sama di
kita menyambut hari Natal dengan sukacita. Kemudian aksi-aksi dana hari ini ada dari Panitia Natal rapat kerja 4 Majelis Sinode GP Sutra tahun 2005 di kelas Bombana mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan papillon ini. Saya dengar juga ada jual terkenal terasi dari Bombana, kemudian ikan lure dari Bombana. Ini untuk membantu panitia rapat kerja 4 Majelis Sinode GP Sutra yang akan dilaksanakan di Bombana. Mereka ada berada di depan gereja ini dari kepanitiaan dan sinode. Kemudian ada tambahan dari Lembaga Pengembangan Pesparawi Profesor Tenggara yang bersifat pengumuman hasil seleksi audisi paduan suara dewasa campuran yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Agustus di Korel yang dinyatakan lulus audisi sebanyak 37 orang. Selanjutnya bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi agar dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti arahan pelatih dan pelatihan serta pembinaan pertama yang direncanakan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 17.30 bertempat di Sekretariat LPPD Profesor Tenggara. Nama-nama yang lulus audisi PSDC untuk tenor dari Jemaat Orel, Saudara Abel Yakob Ratu, kemudian Wordianto Tiboyong, ini untuk tenor. Kemudian untuk bass yang lolos dari Orel atas nama Saudari Elia dan Saudara Delpian, sebagaimana tadi yang disebutkan untuk berhubungan dengan PPD. Kemudian ada penyampaian lagi yang kedua dari LPPD, lomba solo anak usia 7 sampai 10 tahun putra putri, kemudian lomba solo anak 11 sampai 15 tahun putra putri. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 pukul 10 sampai selesai bertempat di Hotel Sahara Sahria Kendari. Bagi peserta yang lolos sebagai juara pertama di kontingen LPPD Sutra dalam Pesparawi Nasional ke-14 2025 di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kemudian batas pendaftaran peserta pada tanggal 15 Desember 2025. Inilah dari LPPD bagi saudara yang untuk mengikuti lomba ini dapat berhubungan dengan LPPD. Kemudian yang terakhir, anggota jemaat yang hadir laki-laki 70 orang, perempuan 89, jumlah 159 orang. Terima kasih. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saya cukup berdiri. Untuk lagu terakhir ini, mohon perhatian untuk setiap kalimat pertama. Untuk ayat pertama saya akan mulai dengan kalimat pertama, dan akan jemaat ikuti, dan ayat-ayat kedua nanti saya akan arahkan sesudah itu. Hai musafir mau kemana? Saya akan mulai dengan saudara. Hati kami butuh
Ayat 3 dimulai semua laki-laki. Di negeri yang kamu tuju, apakah harapanmu? Jubah putih sama-sama. Ayat 4 dimulai semua yang berusia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Semua. Tentu saja, ayo mari ikutlah terus, mari ikut sungguh-sungguh, oleh Yesus kau ditunggu. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah bersama berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 415. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3 saja.